Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Semuanya ya terbongkar begitu ya, diungkap oleh Anies Baswedan begitu. Bagaimana terkait dengan AHY menjadi cawapres begitu ya. Bahkan ini Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Demokrat ya dihempas akibat terus paksakan AHY jadi cawapres ya. Apakah benar seperti itu? Bisa saja begitu kan. Karena pilihan dari Partai Nasdem sendiri, dari Anies Baswedan begitu kan, hanya AHY pada waktu itu begitu ya. Tapi bukan berarti ini menjadi solusi awal begitu kan. Masih cari yang lain barangkali ada ketua umum partai ya, punya potensial di situ. Bayangkan ketika Bu Hovifah kader-kader Demokrat tidak mau, dengan Mbak Yeni tidak mau ya, akan mau keluar katanya begitu ya. Tapi untunglah ada PKB, walaupun dia keluar ya masih ada di situ begitu. PKB presidential threshold 20% mencukupi begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya sayang seribu sayang, hal-hal seperti itu kok bisa ngambek begitu kan ya. Apakah ini ngotot untuk menjadi cawapres mereka begitu kan, atau apa begitu kan. Ini sangat sayang seribu sayang. Itu sudah diungkap oleh Anies Baswedan di situ begitu. Diungkap ya, dibongkar oleh Anies Baswedan, Demokrat dihempas ya akibat ya terus paksakan AHY jadi cawapres. Mengapa harus dipaksakan menjadi cawapres? Karena PKS dengan Nasdem itu tidak sampai begitu presidensial terus 20% begitu ya. Makanya di deadlock di situ terus begitu, tapi ujung-ujungnya ya bisa keluar dari itu begitu. Luar biasa ya. Bahkan di tubuh Partai Demokrat diisi orang-orang politisi ya, itu begitu ya, dikhianati itu memang sakit ya. Tapi lebih sakit loh ya, rencana mau berkhianat ninggalin kawan, ternyata dikhianatin duluan. Masyarakat kan sudah paham sebenarnya apa yang terjadi selama ini begitu kan. Walaupun Partai Demokrat mengatakan wah Partai Demokrat disakiti, dikhianati, dibohongi dan sebagainya, tapi masyarakat kan sudah paham bagaimana alur ceritanya itu begitu. Anies Baswedan membongkar bahwa ya terkait dengan AHY cawapres ini begitu kan. Bahkan di satu sisi begitu mengatakan oh main paksa, main ancam, nah sekarang main bully. Lalu curhat, aku dikhianati. Gagalnya pres, elektabilitas Anies terhempas ketika Demokrat cabut dukungan katanya begitu ya. Malah ya flying victim gini si Anies, padahal sudah terang benderang semua ya harus mengikuti maunya si Nasdem katanya begitu. Ya yang namanya politik kan biasa-biasa aja begitu kan. Dalam hal ini begitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya kalau dengan Anies Caimin begitu kan ya. Maaf ya, kalau ujung-ujungnya Anies AHY begitu bagaimana nasibnya begitu kan. Itu sudah di depan mata, kekalahannya sangat luar biasa begitu kan. Apa yang mau dipertahankan dari AHY, dari wilayah mana? Jawa Timur kalah, Jawa Tengah kalah, Jawa Barat kalah ya, di pulau di Banten juga kalah begitu. Semuanya kan lumbungnya PKS dan PKB begitu kan. Ya, pada hakikatnya bagaimana cara mengimbang itu? Karena yang namanya politik itu dikalkulasi seperti itu begitu kan oleh Partai Nasdem begitu kan ya. Apalagi AHY kan gimana begitu kan. Mesin politiknya kan tidak jauh-jauh amat begitu ya. Dia hanya mengandalkan mesin politiknya hanya partai di situ begitu ya. Itu pun pada partai banyak yang keluar begitu. Jadi banyak muncul spekulasi yang ada begitu. Dan bahkan ini ya membongkar Anies Baswedan begitu kan ya terkait dengan ya Demokrat ya atau AHY menjadi cawapres ya. Ini Partai Demokrat memutuskan angkat kaki dari koalisi perubahan ya sesudah Ketua Umum ya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY batal digandeng menjadi baca pres Anies Baswedan ya. Di satu sisi kini Anies sudah dideklarasikan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar. Namun sebenarnya seperti apa situasi ya hingga kini koalisi berupa ya dalam sekejap mata ya. Anies pun menceritakan hal ini di video unggahan kanal YouTube Liputan 6. Menurutnya saat itu ada perbedaan pendapat yang tidak kunjung menemukan solusi dalam koalisi itu. Artinya apa? Artinya ya tidak menemukan titik temu lah kira-kira seperti itu. Apa begitu? Opsinya pada waktu itu tinggal Mas AHY ya, opsi terakhir AHY ya. Nasdem menyampaikan kami tidak keberatan ya, tapi deklarasinya nanti di ujung katanya begitu ya. Sedangkan Partai Demokrat kalau tidak ada opsi yang lain kenapa tidak deklarasikan sekarang kata Anies begitu. Artinya kan serba salah begitu kan. Demokrat menginginkan ya harus ya deklarasi hari ini begitu kan sebagai ingin mengunci Partai Nasdem begitu kan, tapi Partai Nasdem kan tidak mau di situ begitu. Tunggu saja begitu kan ya deklarasinya nanti setelah di ujung begitu kan. Kalau toh pada ujung-ujungnya meminta sana sini kan tidak menemukan titik temu mereka begitu kan. Ya kan sudah jelas mereka begitu.
Artinya apa? Artinya mengotot sekali ya untuk Partai Demokrat untuk menjadi cawapres. Kira-kira seperti itulah begitu. Tidak bisa dibantah begitu. Kenapa? Bayangkan, Anies kan sudah bercerita membongkar bagaimana ya AHY untuk menjadi cawapres mereka begitu kan. Padahal Partai Nasdem sudah mengatakan tidak bermasalah kalau AHY menjadi cawapres ya, tapi kan deklarasi nanti di ujung begitu kan. Ya, 1 minute kira-kira seperti itu begitu. Tapi kok ini kan ada pola gimana begitu kan ya. Padahal sudah terang-terangan Anies Baswedan membongkar bagaimana Demokrat ini begitu ya. Jadi bisa dibilang kalau Demokrat tidak memaksa AHY memang benar. Tapi kalau harus dideklarasikan sekarang, iya ya harus AHY. Karena nggak ada yang lain. Inilah perbedaan yang tidak ketemu ya. Sama aja toh begitu kan ya. AHY tidak memaksa cawapres begitu. Tapi pada tahu-taunya AHY mendesak, Partai Demokrat mendesak harus cawapres dideklarasikan sekarang begitu kan. Ya kan gimana begitu kan. Ini kan tidak menemukan titik temu begitu kan. Kalau Pak Anies Baswedan mendeklarasikan orang lain bukan ketua umum partai begitu kan, pasti Partai Demokrat akan hengkang begitu di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa hal yang realitas dan perkembangan politik hari ini jelas AHY di situ harus dipaksakan begitu segera dideklarasi begitu kan. Ya memang tidak dipaksa, AHY memang tidak memaksa bahwa AHY harus menjadi cawapres ya. Tapi kan ujung-ujungnya dari Partai Demokrat sendiri mendekte atau menekan begitu kan ya. Segera deklarasi begitu cawapres dari Anies Baswedan begitu. Ya tidak mungkin lah untuk gerasa gerusu seperti itu begitu. Ya dan pada akhirnya menjadi gejolak luar biasa begitu ya. Dan ini menjadi trending topic. Bahkan saat itu menurut Anies koalisi perubahan sudah hampir di ambang perpecahan karena situasi deadlock yang terjadi. Hingga akhirnya Caimin PKB datang menjadi solusi untuk buntunya koalisi perubahan ya. Sampai kini Anies menjuluki merasa sebagai juru selamat ya. Bahkan ya berhentilah tuh ya, nggak ada solusi baru. Justru langkah yang sedang dilakukan adalah menyelamatkan ikhtiar perubahan. Dan datanglah dari ini diselamatkan nih ya. Gus Muhaimin ini datang dengan sebuah solusi yang membuat ikhtiar perubahan itu diselamatkan. Terang ya Anies. Jika saya malah merasa bersyukur bahwa solusi itu datang dalam waktu yang pendek. Coba kalau misalnya deadlock hari Selasa ya. Terus Gus Imin baru ketemu seminggu kemudian ya. Itu selama seminggu apa beritanya begitu. Koalisi bubar, koalisi tidak terjadi. Itu ratusan ribu relawan akan berpikir ini kemana pungkasnya begitu. Itu kan jelas-jelas begitu kan ya. Ini kan tidak menemukan titik temu begitu. Kalau harus mendeklarasikan sekarang begitu kan. Sedangkan dari pribadi begitu dari Nasdem dan PKS dan Anies Baswedan. Tidak mungkinlah harus deklarasi hari ini cawapresnya begitu kan. Ini kan sama aja bunuh diri kan begitu logikanya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Ya Partai Demokrat meminta harus deklarasi begitu. Tapi kan tidak menemukan titik temu begitu kan. Dan pada akhirnya ada yang gebrak meja dan sebagainya begitu. Untunglah Anies Baswedan membongkar ini semua begitu kan. Ya artinya apa? Artinya ambisius untuk menjadi sebagai penguasa, sebagai cawapres itu benar-benar terjadi guys begitu ya. Ya, jangan berpikir bahwa karena Anies yang meminta AHY untuk menjadi cawapres, janganlah beralibi seperti itu begitu. Saya lebih percaya Anies Baswedan karena dia yang mengalami begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian harus menekan, harus di deadlock hari ini begitu kan. Anies Baswedan kira-kira seperti itu. Kalau tidak akan keluar bisa saja bubar. Presidensi itu tidak bisa begitu. Untunglah Anies Baswedan ketemu dengan demo Nasdem ya, Pak Surya Paloh ketemu dengan PKB di situ. Akhirnya terjadi sangat luar biasa begitu ya. Dan ini menjadi catatan yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.